Ya, kita bicara-bicara tentang hal-hal yang menarik perkembangan politik negara lah ya. Ada dua teman yang ini generasi muda tapi orang-orang hebat. Di sebelah kiri ini ada Johnson ya, Johnson Samosir, mantan anggota Bawaslu Jakarta Pusat periode yang lalu. Lalu di sebelah kanan ini ada Bung Randy Umbo, dia juga mantan ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa. Ini dua teman muda yang ini hebat sebetulnya di masanya ya, kan semua kita ini hebat di masanya kan gitu. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol santai sambil minum-minum ya. Ada isu menarik sebetulnya ya berkaitan dengan politik pemilu setelah kita lebaran ini. Kan sebelum lebaran itu kita heboh dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau dengan sidang Mahkamah Konstitusi, dan setelah lebaran nanti ya saya kira isu itu masih menarik ya. Dan kita ingin bicara dengan dua teman ini yang punya pengalaman di lapangan menjadi pengawas pemilu 5 tahun di Bawaslu, dan ya membaca atau memprediksi kira-kira putusan Mahkamah Konstitusi ini seperti apa berdasarkan pengalaman-pengalaman dua teman atau pengalaman kita bersama. Diskusinya mengalir aja, nggak usah terlalu tegang. Kalau generasi muda itu harus lebih santai lah. Kita akan bicara-bicara soal soal katakanlah membaca atau memprediksi putusan MK. Nah, menarik hari ini ya ada semacam prediksi dari seorang pakar hukum tata negara, Denny Indrayana. Sebetulnya Denny ini sering kasih yang menarik dan sering diikuti media itu karena dia suka kasih bocoran putusan MK. Yeah. Nah, kalau kita lihat pemberitaan hari ini, dia memberi ada 4 opsi. Sebetulnya ini bukan bocoran ya. Kalau bocoran itu kan sesuatu yang sifatnya sudah hampir-hampir pasti lah. Kalau ini ada 4 opsi, dan 4 opsi dari prediksi putusan MK ini sebetulnya memang 4 opsi yang paling tidak tersedia. Ya, paling tidak tersedia. Yang pertama dia bilang begini, pertama akan menolak gugatan 01 dan 03 gitu ya. Tentu ada alasannya, nanti kita elaborasi juga. Yang kedua, MK akan mengabulkan putusan itu gitu ya. Gugatan 01 dan 02 dengan sendirinya kalau dikabulkan akan ada pemilu ulang gitu ya. Lalu yang ketiga, MK akan mengabulkan sebagian, kata dia ya. Opsi yang ketiga begini dia bilang, MK akan mengabulkan sebagian permohonan tapi mendiskualifikasi Gibran. Gibran didiskualifikasi, lalu Prabowo tetap menjadi calon dalam pemilu yang diulang, kira-kira ya. Nah, yang terakhir, opsi yang keempat itu MK mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan kemenangan Gibran, lalu melantik Prabowo. Kemudian nanti wakil presiden itu akan diisi sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira begitu. Jadi 4 opsi nih, menarik nih. Jadi yang pertama itu gugatan ditolak, yang kedua itu gugatan diterima, lalu yang ketiga itu gugatan diterima sebagian gitu ya. Jadi pemilu diulang, Gibran dibatalkan, lalu Prabowo akan mencari wakil presiden baru. Lalu opsi yang keempat itu adalah gugatan diterima sebagian gitu ya, dengan tetap melantik Prabowo tapi kemudian Gibran didiskualifikasi. Kira-kira begitu ya, dengan berbagai macam catatan dan varian. Nah, siapa yang mau mulai nih? Kalau dua teman ini berdasarkan pengalaman selama ini gimana gitu ya? Apa Bang Randy? Iya. Jadi ya. Ini mengalir aja diskusinya. Siap. Jangan terlalu tegang lah. Iya. Muda mestinya nggak usah terlalu tegang gitu. Iya. Terima kasih Bang Jer. Jadi karena kebetulan Bang Jer saya
beberapa kali menonton sidangnya Bang ya. Oh iya, kita semua menonton sidangnya. Iya. Ya. Jadi memang dalam beberapa kali sidang itu ada pemeriksaan pertama mendengarkan pokok-pokok permohonan, kedua adalah mendengarkan pemeriksaan saksi, dan ketiga ahli dan alat bukti. Itu kan mekanisme sidangnya. Iya. Kita nggak usah bahas itu, semua orang udah bahas. Iya. Sekarang dengan semua materi persidangan, ada saksi, ada ahli gitu ya, lalu ada materi gugatan gitu ya, ada pembelaan dari KPU, karena yang tergugat ini kan sebetulnya adalah KPU. Termohon. Kan? Termohon KPU. Lalu ada ada opini dari Bawaslu. Nah, kira-kira seperti apa bayangannya putusan MK? Karena kan tadi kita berangkat dari apa yang dikemukakan oleh Denny Indrayana ini. Iya, terima kasih Bang Jer. Kalau menurut saya gini, dari 4 kualifikasi putusan MK itu, kalau 2 kan sudah tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa? Pertama, 2 itu yang mana? tentang pokok permohonan tidak dapat diterima. Karena kenapa dia itu udah pasti nggak bisa dilakukan oleh MK? Karena sudah memenuhi syarat formil dan material yang diajukan oleh pemohon. Berarti kan tinggal ada 3 nih kan Bang, ya kan? Ditolak atau dikabulkan. Sebagian. Nah, kalau ditolak atau dikabulkan. Karena ini pertanyaan ini Bang Jer. Kalau dalam ini Cak baca ya. Dalam putusan dalam PMK 4 tahun 2023 itu, jenis kualifikasi putusan itu tidak ada sebagian. Makanya saya agak kaget itu tadi ada dari Denny Indrayana tadi ya berita ya Bang ya. Amar putusan mahkamah menyatakan, nah ini kualifikasinya. 1. Dalam hal permohonan atau pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, maka kemudian amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Nah, kalau ini sudah terlewati, kenapa? Kan sudah diterima permohonannya. Iya. Yang kedua, dalam hal pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, amar putusannya menyatakan menolak permohonan. Ini huruf B-nya Bang ya. Atau putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Nah, itu kewenangan MK kan? Iya. Dia bisa mengabulkan, dia bisa menolak. Betul. Ya. Betul. Tapi nggak ada di sini artinya sebagian Bang. Nggak ada. Dalam pasal ini nggak ada menyatakan sebagian. Iya, tapi putusan-putusan MK yang lalu itu kan sudah banyak yang jenis putusannya itu mengabulkan sebagian. Nah, iya itu memang menjadi perdebatan juga sih. Mungkin kita nggak usah ke situ lagi gitu ya. Karena kan sebetulnya semua proses itu sudah terlewati. Iya. Sekarang ini dengan semua materi yang tadi itu, kira-kira MK akan memutuskan apa? Kan itu yang sekarang sedang ditunggu orang nih. Dan akan kan putusannya tanggal 22 ya? 22 gitu. Pembacaan putusan. Nah, atau begini, menurutmu MK akan terima atau tolak ini? Itu loh, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman sidang yang lalu gitu. Kalau menurut saya Bang, ditolak. Tolak. Nah, kenapa? Kita keren di dulu. Oh iya. Sudah ketahuan. Nadamu kan sudah kelihatan itu akan ditolak gitu ya. Iya. Nah, Randy gimana? Apakah ini akan ditolak atau diterima? Ya, pertama begini, sebelum ke situ karena Bung Jerry mulai dengan Denny Indrayana, sebenarnya saya hadir di sini bukan karena berangkat dari pemikiran Denny Indrayana kan. Saya sudah pemikiran sendiri. Ini kan kita jadikan sebagai kan? pemicu percakapan aja. Ya, udah berapa hari saya mengikuti ini dan berbicara soal putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu. Sebenarnya bukan PHPU itu. Saya buka semua undang-undang PHP ya kan. Pasal 473 itu perselisihan hasil pemilu. PHP. Dulu ya kan PU-nya itu ya, PHP umum. Pokoknya di semua norma undang-undang kalau kita jeli itu perselisihan hasil pemilu. Sama aja. Ya, maksud saya pemilu itu PU juga. Saya mau suka nyeleneh. Saya tidak mempersoalkan dengan Bung Jerry bahwa PHP itu dulu kalau saya muda itu kalau orang lain di PHP diberikan itu pemberi harapan palsu. PHP pemberi harapan palsu. Jadi maksudmu ini MK ini dengan kewenangannya jadi dia kasih harapan palsu. Karena memang, tapi ini menarik juga karena gini, sepanjang sejarah gugatan di MK paling tidak sudah 3 kali pemilu. Gugatan sengketa hasil di MK.
memang belum pernah ada yang dikabulkan MK. Ya, jadi makanya jangan-jangan memang PHP ini benar. Iya, saya mau analogi ada istilah dari baru. yang lain. Jadi istilah yang mestinya di undang-undang itu, Undang-Undang Pemilu 7 2017 dan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 42 2008 Pilpres sebelum kodifikasi, itu perselisihan hasil pemilu, PHP. Nah, poin saya adalah PHP itu, ya kan? Jangan-jangan dari pertanyaan tadi publik menuduh kita sedang memberi PHP terhadap diri kita dan memberi PHP kepada orang lain dan banyak pemberi PHP, pemberi harapan palsu. Oleh karena itu, dalam diskusi ini saya maunya, nah ini menarik ini. Ya, saya ingin bahwa lewat diskusi ini kan gugus ide, kita mau menyatukan ide-ide kan. Ya, ide PHP ini juga penting. Sebenarnya apa yang akan diputuskan oleh MK berdasarkan konstitusi? Itu dulu. Sehingga kita tidak memberi PHP kepada publik dan memberi PHP kepada diri sendiri. Nah, untuk menjawab itu, pertama saya tidak mau bicara undang-undang dulu. Tapi nanti dulu. Istilah PHP ini menarik sebetulnya. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau memang desain undang-undang, ini kan MK ini ada karena ada undang-undang. Iya dong. Kewenangan untuk mengadili pemilu sebetulnya juga ada dalam undang-undang. Ya jangan-jangan memang undang-undang itu juga membuat kita di PHP ini oleh pembuat undang-undang. Jadi sebenarnya karena memang hampir kalau dalam banyak percakapan itu hampir mustahil itu menang gugatan di MK. Ya itulah yang menarik mengapa itu insting otak saya berpikir bahwa saya harus mengulas dulu ini PHP. Jadi PHPU itu di MK kan sebenarnya di MK, tapi di undang-undang itu kalau mau disingkat, meskipun tidak disingkat juga karena ini saya cuma sedikit pengantar ringan-ringan. Iya, tapi menarik itu justru supaya publik tahu. Jangan-jangan kita nggak perlu MK lagi ke depan karena tidak pernah berhasil dengan seluruh seluruh materi yang seluruh capek dan lain-lain itu ide kita sudah curahkan di sana ternyata PHP. Ya, saya akan masuk ke situ, ke poin substantifnya sehingga kita tidak di-PHP-kan dan mem-PHP publik atau orang lain. Poin pertama, saya tidak akan bicara pada level undang-undang pemilu, undang-undang itu. Belum. Nah, kita bicara saya naik level dulu ke undang-undang dasar ini sudah menyangkut prediksi hasil. Maka, kalau kita bicara konstitusi undang-undang dasar, dalam kaitan PHP ini, perselisihan hasil pemilu itu sebenarnya ada di Undang-Undang Dasar kan, pasal 24C ayat 1 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pengujian Undang-Undang Dasar, dan salah satunya yang terakhir tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Itu poin pertama. Kedua, Undang-Undang Dasar bahwa dalam konteks pemilu maka di Undang-Undang Dasar juga disebut bahwa pemilu itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Gini, nah, yang ketiga, kita nggak usah ngomong normatif. Kita ngomong. Ini saya mau kesimpulan. Aktual aja. Makanya saya cuma butuh 2 menit. Kalau dipotong saya nggak selesai poinnya. Iya. Ketiga, saya masuk norma konstitusi kan, supaya kita tidak kalau langsung di undang-undang pemilu sebenarnya udah bisa langsung ke kesimpulan tadi ditolak. Tapi ini orang nggak bicara ini kan. Pada Undang-Undang Dasar konstitusi kita, pemilu diselenggarakan suatu komisi pemilihan umum. Ya kita kenal KPU, Bawaslu, DKPP. Yang ketiga poin saya adalah soal keterpilihan presiden. Kalau saya mengistilahkan presidensial threshold, bukan yang 20% ya. Keterpilihan presiden, ada kesalahan pemaknaan presidensial threshold antara di luar negeri dan Indonesia. Maka threshold untuk jadi presiden adalah 50% plus 1 dan harus 20% di lebih 50 penyebaran provinsi. Itu 3 dulu. Ini norma konstitusi. Nah, masuk dalam poin sebaran ini tadi. Konstitusi. Poin pertanyaan kita membaca putusan MK, membaca PHP perselisihan hasil pemilu dalam putusan MK, maka kita melihat gugatan yang ada kan, sudah Bung Jerry sebut tadi. Yang pada intinya sebenarnya membatalkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Ada juga yang nomor 1 dia alternatif atau Gibrannya dibatalkan dan diganti untuk diikutkan. Jadi kalau pasangan nomor 3 kan langsung dia permohonnya membatalkan paslon nomor 2 yang ikut nomor 1 nomor 3. Kalau nomor
Satu, Anies Mohaimin itu permohonannya membatalkan. Gibran. Ada dua, membatalkan Prabowo Gibran atau Membatalkan Gibran. Gibran. Ya, dan diganti Prabowo boleh ikut 3-3. Berarti pemilu ulang. Maka sederhananya bahwa ini tidak akan, kita lihat dulu perselisihan hasil ini. Orang bilang begini, kita bicara substantif bukan prosedural. Nah, saya melihat ada persoalan terkait masalah substantif dan prosedural. Ada dua hal di situ. Pertama, orang bingung dan mencampur adukan mana prosedural dan substantif. Kedua, banyak orang yang menegasikan prosedural itu, bahwa prosedural itu tidak penting. Iya kan? Dalam forum ini saya bertanya, ini untuk menjawab ya. Kalau seandainya semua dalil pemohon ya dalam perselisihan hasil pemilu ini PHP itu betul lah, betul Terjadi pelanggaran segala macam, kemudian betul lah. Lalu dia punya bukti lah segala macam. Pokoknya dalilnya itu pasti menang. Kalau dia masukkan pada hari kelima setelah keputusan KPU, hari kelima, diterima nggak? udah pasti ditolak. Ditolak. Diterima, Bung Jer? Ya pasti ditolak. Pasti ditolak ya. That's it. Itu yang saya mau katakan. Tenggang waktu kan. Ya, yang dibatasi. kedua, secara prosedural jangan dikesampingkan aspek prosedural ini. Itu yang poin pertama. Artinya betul punya bukti segala macam, tapi kalau sudah lewat di malam menyalahi prosedur, itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu tidak boleh kita menegasikan prosedural. Yang kedua, yang saya bilang tadi, banyak orang yang lewat 5 hari ini maksudnya apa sih? Nah, saya cuma memisalkan, orang kan sekarang banyak skeptis terkait prosedural. Dia bilang, oh itu harus substantif. Ya, yang kedua ini putusan yang banyak orang mencampur adukan prosedural dan substansial. Ya, menurut saya orang bilang kita MK itu jangan jadi mahkamah kalkulator kan? Ya, harus substansi. Saya bingung. Padahal sebenarnya ya paham kan? Apa itu substansi? Ini perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi substansi yang dimasuk adalah terkait dengan hasil pemilu. Ngerti? Jadi ada orang membuat bahwa kalau kita bicara hasil pemilu, MK jangan harus keluar jadi lembaga kalkulator. Iya, jadi gini kan kalau lihat gugatan 0103 ini, memang banyak materi gugatan itu mempersoalkan proses. Itu kan termasuk prosedural pendaftaran Gibran. Oke. Ya kan tadi Randy kan tadi bicara soal prosedur. Ada prosedur yang keliru juga. Misalnya? Ketika Gibran mendaftar itu, Iya. PKPU-nya tidak berubah. Iya. Lalu apa masalahnya? Dia pakai langsung putusan MK. Sebagian ahli ini mengatakan, ya instrumen teknis pelaksanaan tahapan pemilu itu harus ada PHPU. PKPU bukan. Saya boleh langsung sudah jawab jadi, itu, Bung? sebentar. Kita udah jadi PHP semua ini. Iya. Nah, ini kan kalau bicara yang tadi Randy bilang itu, ini kan masuk kategori pelanggaran prosedur juga. Ada banyak yang mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu dia berlaku ketika diucapkan. Tapi kan tetap harus ada instrumen teknisnya. Saya jelaskan itu ya. Jadi saya mengikuti semua. Nah, tapi gini, sebetulnya kita nggak mau bicara itu karena itu perdebatan hukum. Kita kan bicara sekarang tentang bagaimana menilai, membaca materi-materi gugatan gitu ya, kemudian memprediksi putusan gitu. Maksud saya gini, jangan terlalu Kalau ke hukumnya. saya mau bicara tidak boleh keluar dari kerangka hukum karena putusan MK ini harus hukum. Jadi kalau politik itu diskursus terserah, tapi kalau saya menilai itu harus hukumnya dulu. Oleh karena itu pertama yang kita harus letakkan adalah kerangka konstitusi, kedua undang-undang. Bahwa Jadi sebenarnya kan gini, kamu kan maksudkan tadi substansi itu kan berarti substansi suara rekapitulasi. iya kan? Tapi pemilu ini tidak hanya suara. Bukan begini. Ada prosesnya. Bukan begini, Bung. Ya, ini yang saya mau luruskan. Nah, PHP itu adalah perselisihan hasil pemilu. Ya. Saya tidak bicara perselisihan penghitungan suara. Beda. Norma. Ya. Oleh karena itu, saya sebenarnya begini berpikir bahwa mahkamah kalkulator yang dilekatkan orang terhadap MK itu keliru. Keliru karena apa?
Sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak pernah menjadi mahkamah kalkulator. Ya, tapi Karena pernyataan gini, itu. gini. Artinya kalkulator itu saya menganggap ini forum jangan mengklarifikasi itu, tidak Enggak. kompetensi kita nggak ada itu. Jadi kita membicarakan isu yang aktual aja. iya yang aktual Nah, ini adalah kalau saya permohonan itu pasti ditolak, nggak ada opsi lain, ditolak itu. Ya, Jadi jadi- menguatkan keputusan KPU karena normanya jelas, norma konstitusionalitasnya jelas bahwa MK itu kewenangannya itu ini berdasarkan Iya. Undang-Undang Dasar menyoal, ya kan, Iya, memeriksa sudah. perselisihan Sudah, hasil kalau- pemilihan umum. kalau gitu Nah, kita udah ini paham. orang salah, orang banyak begini, Bung Jerry. Ini aja Bung Jerry udah keliru menyampaikan bahwa kalau saya bicara hasil pemilu, yang saya bilang substantif tadi, Bung Jerry larinya ke suara. Iya kan? Secara tidak sadar Iya, Bung Jerry karena kalkulator itu ke suara. Iya, lari ke suara. Padahal sebenarnya memang kalau kita baca pasal 475, ini sudah pasal ya, 475 ayat 2, memang Ini undang-undang pemilu kan? Undang-Undang Pemilu, Undang 7 itu secara jelas menyebut pasal ayat 1-nya 475 ayat 1 terkait perselisihan hasil pemilu presiden kan. Sebagaimana ayat 1, ayat 2 menerangkan itu hanya menyangkut sebenarnya suara. Tapi kan tadi saya tidak mau mengantar kita pada undang-undang. Saya naik dulu ke norma konstitusi undang-undang dasar. Nah, supaya begini, supaya legitimate kalau saya menjelaskan ya kan. Secara undang-undang dasar aja memang menyebut perselisihan hasil pemilihan umum. Hasil. Saya tidak pernah menyebut suara tadi. Tapi undang-undang memang kalau kita Hasil. langsung mendiskreditkan pemohon, itu langsung Iya. yang mempengaruhi suara. Iya kan? Itu sebenarnya. Sehingga Iya, iya. kalau orang mau berpendapat, Tapi gini, nih saya potong dulu tuh. Kalau MK konsisten dengan itu, gugatan nggak akan diterima. bukan begini. Gugatan diterima. Sekarang kan Bung Jer, diterima gugatan itu kalau syarat formil dan materinya terpenuhi. ya Itu, salah di satu peradilan. syarat materialnya adalah itu. Yes, dia formil materialnya terpenuhi yang mengajukan Ya, pasangan calon. materialnya apa? Materialnya, Selisih suaranya itu kan material dalam undang-undang. nah ini yang saya mau jelaskan. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum ini yang berhubungan dengan hasil adalah sebenarnya bisa juga betul dalilnya, misalnya mereka mendalilkan ya ada fraud, ada kecurangan di satu TPS itu Ya, memang tapi- misalnya 02 menang, tapi di situ diintimidasi, di situ disertai dengan itu fraud, intimidasi, Ya. kecurangan, atau bagi-bagi sembako di situ TPS atau bagi-bagi uang di situ, money politik, ya kan? Itu fraud. Jadi bukan soal hitung-hitungan yang berhubungan dengan hasil pemilu. Jadi karena ada kaitan dengan hasil pemilu, ya kan? Yang bagi-bagi uang atau intimidasi atau hal lainnya berhubungan dengan hasil itu diperiksa. Oleh Ya. karena itu saya tadi yang dipotong Bung Jerry, saya tidak setuju sebenarnya dikatakan kalkulator. Kalkulator itu KPU, KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota dan PPK. Fungsinya hanya menjumlahkan. Nah, iya. manakala ada kesalahan juga itu yang diperiksa. Jadi sebenarnya saya tidak pernah memandang bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan muncul MK itu karena 2014 kan Mahkamah Kalkulator diperparah dengan Undang-Undang 1 2015 penetapan Perpu. Di situ kalau ada gugatan perselisihan hasil pemilihan yang pilkada itu ditetapkan selisihnya hanya 0,5 sampai 2%. Ada Iya. jumlah. Nah, disitulah yang kemudian dikembangkan. MK jangan jadi mahkamah kalkulator. Karena apa? Karena setiap kali ada gugatan perselisihan hasil pilkada, langsung ditolak, di-reject. Kalau selisihnya udah jauh. Ya, makanya. Nah, itu yang terkenal. Kalau pilkada itu beda. Kenapa beda? Karena sebenarnya MK itu sudah tidak mau menyoal pilkada. Ya, itu latar belakangnya karena persoalan Akil Mukhtar dan kawan-kawan kan yang Akil Mukhtar yang terima suap kan. Dikaitkan dengan tadi kenapa ini kesalahan MK memang bukan mahkamah. Dia menyoal soal hasil, ya memang soal hasil. Jangan bilang begini. Ini MK mahkamah kalkulator untuk memaksa MK membuat putusan di luar perselisihan hasil pemilu. Iya, tapi gini, dalam kenyataannya putusan-putusan MK itu sudah banyak keluar dari perselisihan membatalkan Ya, misalnya hasil. putusan apa? Ya, putusan yang Saburai Jua. Apa itu? Itu, Pilkada kan?
Iya, pilkada. Iya, makanya saya jelaskan tadi pilkada itu Nggak, norma hukumnya gini, berbeda loh. Iya, tapi begini. Karena kita bicara soal Iya. MK yang mengambil putusan-putusan di luar pakem yang selama ini disematkan kepada MK. ya Kan masuk nggak ada hubungannya. Misalnya kasus Saburai Jua. Ini satu contoh kasus. Kalau nggak salah ada 4 atau 5. Saburai Jua itu berkaitan dengan persyaratan. Sama persis dengan Gibran. persyaratan apa? Yang luar negeri. Warga negara luar negeri. asing ini diterima menjadi peserta oleh KPU. Ya. Gitu kan? Jadi ada persoalan di Nah, persyaratan. sekarang persyaratan yang sudah digugat, terpilih. ya. Dia sudah terpilih, sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang, lalu dipersoalkan. Ya. MK mengoreksi, Iya, udah betul itu. didiskualifikasi. Iya, orangnya. kan dia warga negara asing. Bukan Iya. warga negara Indonesia. Tidak Tapi memenuhi persyaratan. tahapannya udah lewat. Nah, itulah yang saya katakan, persoalan Itu loh. pilkada Nah, dengan pemilu beda. Iya, Makanya tapi, begini, kita tapi harus dalam pilkada juga konstruksi seperti itu tidak dikenal MK. Enggak, gini, Tidak dikenal makanya saya MK. mau jelaskan yang dipotong tadi. Di undang-undang pilkada kalau dibaca, sebenarnya tentang perselisihan hasil itu udah ada peralihan khusus. Tapi sebelum ada itu tetap di MK karena MK tidak mau lagi menyodorkan. Kan belum ada Oleh peradilan karena khususnya. itu, Bagaimana sih? begini Bung Jer, makanya saya dari awal bicara norma konstitusi tadi. Karena soal pilkada ini tidak disebut eksplisit di konstitusi. Mengerti? Jadi Iya. soal Tapi perselisihan hasil pemilu ini norma konstitusi, pemilu itu norma konstitusi, keterpilihan presiden norma konstitusi. Sementara pilkada tidak. Hanya disebut di pasal 18. Jadi ya kan, menurut- ayat jadi 4, gini, menurutmu- pemilihan kepala menurutmu- daerah hanya dipilih secara demokratis. nah, dan menurutmu penjabarannya itu lewat harus undang-undang. diperlakukan berbeda. Oh iya, jelas. Sangat berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, ya kalau gini, sebentar. Kalau konstruksi berpikirmu ini memang makin Jadi makin- begini, jangan disamakan pilpres dengan pilkada. Oh Beda iya, jauh, iya. sangat Jadi jauh. gini, konstruksi berpikirnya Randy ini memang sudah berangkat dari Mahkamah Konstitusi itu sebagai PHP tadi, Iya. pemberi harapan palsu. Oh enggak. Kalau saya Iya, karena dengan konstruksi seperti yang ini, pemberi harapan palsu nah, kalau ini, konstruksi seperti ini tidak pernah ada yang bakal menang di MK dengan gugatan. Saya yakin itu. Kita Nggak, udah karena- punya pengalaman 3 kali. Jadi begini, Bung ini Jan. pengalaman yang keempat. Saya, nih. sekali Tapi lagi, enggak, kita ke tidak apa dulu? menyatakan MK begitu. Justru Oh iya, saya ini dari awal kesimpulan saya dengan Ya. konstruksi berpikir seperti enggak, itu. MK kan harus menjadi mengatakan, MK gitu ya. yang sesungguhnya, ya kan? Iya, MK yang sesungguhnya itu adalah PHP itu kalau menurut saya kan gitu. MK yang sesungguhnya adalah menyoal persoalan yang berhubungan dengan perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu dengan konstruksi seperti Tapi tadi itu yang tidak pernah bakal perlu menang. disadari, ya Nggak MK bakal menang di seakan-akan MK. dipaksa untuk mengambil kewenangan yang bukan kewenangannya. Iya. Ya, keluar dari Itu- jalur koridor Iya, konstitusi. itu kan memang hak para Iya. penggugat. Nggak bisa juga kita larang Iya, penggugat. betul dong. Dan nanti kita menunggu MK itu mau memutuskan seperti apa. Kan begitu. Kita nggak bisa juga memaksa MK dengan cara berpikirmu. Gini, saya membaca putusan MK pasti itu. Ya, Nah, kalau orang iya, lain iya. terserah. Ya, makanya kalau saya begitu. pasti dia menolak Kalau tadi saya mau secara seluruhnya. menyimpulkan menolak ya karena ada banyak substansi yang tidak pas lah dengan substansi gugatan yang tidak pas dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Iya, Kira-kira banyak juga, begitulah. Dengan banyak penjelasan tadi. Ini gimana? Jangan cuma goyang-goyang kepala dari tadi. Ini gimana Enggak, sih? aku tadi menikmati apa perdebatan Bang Randy sama Bang Jerry. Enggak. Tapi gini Bang, kalau boleh saya ini ya berikan argumentasi. Jadi sebenarnya boleh MK itu Bang menerobos hukum. Tapi saya mempelajari dari pengalaman dari praktek persidangan, nggak ada satupun sebenarnya pasangan 1 dan 3 menyoal soal. Karena gini Bang, di dalam gugat itu diterangkan kalau memang ada perbedaan dijelaskan yang mana yang benar, mana yang salah. Nah itu kan nggak ada. Yang disoal itu adalah soal tahapan pencalonan yang sebenarnya dari sisi prosedur disampaikan Bung Randy tadi itu sudah lewat. Tahapan pencalonan menurut PKPU itu kewenangan dari Bawaslu. Nah pertanyaannya dulu ini kan nggak dilakukan proses ini di Bawaslu. Tapi sekarang ada juga beberapa yang mereka lakukan. Misalnya? misalnya apa? Misalnya? Kan Oke. nggak hanya soal persyaratan pencalonan.
tahapan pencalonan itu, Bang. Iya, tahapan pencalonan satu, Iya. ada bansos, ada cawe-cawenya Jokowi, Beda, Bang. ada. Nah, maksudnya dalil yang saya ini bukan mewakili penggugat, Iya, iya. tapi saya mau menerangkan, jangan kalian melihat penggugat itu juga hanya soal persyaratan. Iya, iya, Ada iya. bansos, Iya, ada apalagi? cawe-cawe Jokowi, Iya, apalagi? Iya, iya, iya. terus ada apa lagi? Iya. Ada 4 atau 5 lah, Iya. Iya. pokoknya. Betul. Bung Gitu Jer, kan, kesimpulan dari semua itu semuanya ada di Undang-Undang Pemilu. Ya iya, kalau itu kan MK kita pahami dia Iya, tahu juga makanya undang-undang tadi pemilu. kita mau mengantar diskusi Nah, ini lewat Bung Jerry ke konstitusionalitas dulu. Kalau saya langsung ke undang-undang pemilu, Bung Johnson juga langsung ke pemilu, pasti itu selesai. Karena apa? Ya kan gini Program loh. itu ada pasalnya tentang penyalahgunaan program terkait dengan pendaftaran ada. Kalau ditetapkan penetapan paslon ya itu sengketa. Sengketa beda dengan pelanggaran. Sengketa proses pemilu namanya di Bawaslu, ya kan? Jadi kalau Iya, justru begini, semua proses itu kan timpang. Bawaslu menjadi juru bicara paslon. Mas lu. soal Soal sengketa. hampir semua. Nah, begini, ini Itu yang loh. saya bukannya mau Jadi, bela jadi gini. Bawaslu dalam soal sengketa. Nanti Bawaslu kita bahas lain. Tapi maksudnya gini, kan ada proses yang timpang ya di dalam kan gini, salah satu dalil yang dibuat oleh pemohon itu kalau prosesnya bermasalah, apakah hasil itu legitimate? Iya, iya. Kalau prosesnya bermasalah, hasilnya mungkin berarti hasilnya nggak baik dong. Kan itu logika Nah, hukum itu biasa. asumsi, bukan logika itu. Ya, asumsi. logika Enggak, di dong. hukum itu nggak bisa begitu, Bung Jer. Logikanya nggak begitu. Iya, kan gini loh. Enggak, saya langsung bantah, enggak begitu. Itu asumsi. Ada norma hukum yang letter luck, tapi ada norma hukum yang punya nilai etiknya di atas. Enggak, norma hukum itu kalau dalam konteks MK normatif. Ini sekarang yang sedang berkembang di MK. Iya, itulah yang keliru. Orang Iya mau kan? menyoal soal etik. Nah, ini kan saya hadir mau meluruskan kan, supaya tidak PHP, Nah, tidak di PHP, iya kan? Saya tidak memberi PHP. Nah, justru penjelasanmu itu menegaskan makin PHP di Enggak. MK. Bukan MK yang Karena begini. dia bikin ada lembaga seperti itu, kasih kewenangan menyidangkan sengketa hasil pemilu, tetapi nggak mungkin berhasil dengan logika Bukan nggak tadi. mungkin berhasil begini. Bisa saja Itu kan- berhasil. itu kan- Ini bisa saja berhasil. Nggak gimana coba? Kalau Itu yang berhasil saya gimana? contohkan di awal tadi yang 5 hari tadi kalau dimasukkan. Jadi misalnya terjadi sebenarnya begini, ada normanya pasal 286. Supaya kita Nggak, iya. 286 ayat 2. Berhasilnya di mana? Ya. Kemungkinan berhasilnya kalau dengan konstruksi begitu gimana? saya jelaskan ya, tapi jangan dipotong karena Iya, tapi nanti jangan panjang. Iya, 2 menit. Kalau panjang dipotong saya terus potong. tiap 10 detik jadi lama. Saya jelaskan ya. So, yang dimohonkan adalah pembatalan calon. Iya kan? Ya itu sudah tadi, jangan ulang lagi. Iya, jangan dipotong. Soal pembatalan calon ada pasalnya. Pasal 286 ayat 2. Ya. Di situ disebutkan, iya kan? Ayat satunya, pasangan calon, termasuk legislatif lah, tapi kita fokus pasangan calon, dilarang melakukan, menjanjikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara dan atau pemilih. 286 ayat 1 ya. Ayat 2, kalau terbukti inkrah, berkekuatan hukum tetap, ada politik uang. Ya itu. Tunggu, ya ini dipotong lagi. Saya Nggak, udah saya tahu. akan selesai. Enggak, saya akan udah selesai. tahu yang mau dijelaskan Nggak, karena ini semua gini bukan. loh. Semua yang ada dalam pasal itu tidak terjadi. Enggak, gini makanya saya mau masuk ke ini. Iya, kan Nggak akan kita selesai. udah tahu semua yang ada di pasal itu tidak terjadi. Iya, tunggu, makanya. Yang mana yang terjadi? Jadi Coba. satu-satunya pembatalan calon itu salah satunya Bung Jer di situ Ya, normanya iya. sanksi administratif. Sekarang itu tidak ada. Pelakunya presiden bukan calon, bukan bagian dari tim sukses, ayah dari Gibran. Bagaimana sih? Nanti kita enggak nyambung. Loh, Kita ini keluar dari konsep Mahkamah Enggak. Konstitusi. Jadi kalau saya begini, putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mau dijelaskan itu saya paham. Itu tidak terjadi masalahnya. Sekarang kan Ya, kalau tadi tidak terjadi kan pertanyaannya. berarti nggak ada kemungkinan. Iya, kalau maksudnya pertanyaan tadi kan general. Ada Nggak, mungkin ada kemungkinan enggak? Iya kan? Itu mungkin kalau terjadi if
Kalau, Ya, kalau tidak ini terjadi ya loh, udah enggak usah. pertanyaan, Ya kan? apakah mungkin berdasarkan materi-materi yang ada, bukan berdasarkan konstruksi hukum? Makanya karena tidak ada, itu kan kalau kemungkinan pembatalan calon ada kan. Kalau tidak ada pasti ditolak. Itu makanya PHP. Ini Bukan gimana? PHP, ya itu banyak orang iya, yang itu nggak memberi mungkin. PHP, pemberi Itu harapan kenapa nggak palsu. mungkin? Kalau saya berkeyakinan bahwa MK itu akan memutuskan perkara sesuai dengan kewenangannya dan seadil-adilnya. Ya, iya, Nah, PHP kalau- itu muncul kalau dari itu- orang-orang yang Nah, memberi sekarang kan harapan begini. palsu, ya toh. Nggak, PHP itu karena Banyak ada publik, ya ada kan? kewenangan, gitu ya. Tapi Termasuk sulit akademisi-akademisi dan Sulit, pengamat-pengamat loh. politik yang terlalu memihak. sulit Memberi untuk PHP karena seakan-akan MK itu mau digiring dan didorong untuk memutus bahwa batalkan mengabulkan sekarang permohonan pemohon begini. dalam konteks Nah, ini. menurutmu pemilu kemarin bobrok atau tidak? Kalau ditanya itu, saya bilang banyak kelemahannya, banyak Ya, kekurangannya. Itu yang mau diluruskan. Masa kita tiap kali pemilu iya, mengulang kalau kebobrokan? persoalannya itu, Iya, nah ini Bung, ini soal kualitatif. Kalau ditanya itu, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Ya, itu, Oleh karena jadi itu, gini loh, proses- saya setuju ada perubahan-perubahan. Tapi kalau kita membatasi atau melimitasi pembicaraan kita pada soal putusan Mahkamah Konstitusi, maka diskusi kita harus fokus pada Mahkamah Konstitusi. Apa kewenangannya? Apa yang disoal? Jadi Mahkamah Konstitusi ini jangan diletakkan dia menyoal, dia seakan-akan super body, dia membuat sesuatu putusan yang di luar kewenangannya. Nah, oleh karena itu dilimitasi oleh Undang-Undang Dasar. Saya bilang tadi, Sudah soal banyak. ini adalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bung Jerry selalu mengarahkan gini loh. penghitungan suara. Sebenarnya saya nggak bicara itu. Bukan penghitungan suara. Publik bicara itu, ya kan? MK-nya sendiri sudah banyak buat putusan yang diskresi. Dia Misalnya? buat putusan baru. Banyak. Diskresi itu apa? Diskresi itu Maksudnya dalam gini hukum. loh, jangan dibuat MK itu begitu saja, karena hakim-hakim MK aja udah berpikir Ya, saya jauh soal ke diskresi. depan Diskresi berkaitan dengan itu adalah ada banyak putusan yang diambil hakim yang kalau tidak ada aturan yang jelas atau ada Ya, aturan yang iya, sudah banyak kan putusan MK yang diskresi itu. apa misalnya? Yang kasus pilkada tadi, mana Bukan, ada kewenangan nggak MK memenuhi ngurusin. Iya, nggak memenuhi syarat, tapi MK tidak pernah mengurusi proses kalau kita meletakkan dengan konstruksi tadi. Tapi sudah ada hasil, dia bisa anulir. Karena apa? Karena inilah MK itu adalah lembaga terakhir yang bisa meluruskan hal-hal yang di dalam proses itu tidak bisa dijangkau oleh undang-undang yang ada. Nggak usah bicara pilkada. Saya fokus saja pada pemilu, perselisihan hasil pemilihan Ini umum. MK, kita bicara Jadi MK soal itu, MK itu pasti dia akan memutus hal-hal yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum. Iya. Sepanjang itu dibuktikan. Itu sudah jelas. Jadi Ya. sekarang kita kasih kesempatan Samson ini dulu. Menikmati juga perdebatan. Tapi gini, Bung Randy, saya agak berbeda dengan Bung Randy ya. Saya begini. Kalau soal normatif ketentuan kita paham lah. Tapi bukan itu maksud Bang Jerry, saya paham. Maksudnya adalah begini, bahwa masyarakat sekarang kan dibingungkan, Bang. Dibingungkan karena gejolak banyak masalah kan gitu, Bang. Dari tahapan ke tahapan. Nah, publik dibingungkan, ini seperti apa sih penyelesaiannya? Kira-kira begitu yang saya tangkap maksud Bang Jerry. Tapi saya mencoba menerobos begini. Sebenarnya, Bang, kenapa tadi itu dijelaskan Bang Randy, rejimnya berbeda memang, Bang. Kalau rejim pilkada, memang ada ruang di mana MK dia bisa lari daripada, bukan lari tapi bergerak membuat suatu terobosan ya. Dan itu lebih lebar. Itu terbukti dari putusan-putusan MK yang misalnya tadi disebut tadi itu ada di mana tadi, Bang? Tuh. Ya, ada Samurai Banyak itu ada beberapa. Putusan. Karena memang rejimnya pilkada Beberapa itu kasus lah ya. berbeda. Tadi dijelaskan bahwa dia dipilih secara demokratis. Kalau pemilu rejimnya dipilih secara langsung, itu berbeda memang. Ya. Nah, yang kedua gini, Bang. Tapi gini, apakah MK tidak bisa melakukan itu dalam konteks pemilu? Bisa, sangat bisa. Ya itu maksud saya. Sangat bisa, setuju. Tapi gini, Bang, dalam beberapa persidangan, mulai dari tahapan pemeriksaan saksi, alat bukti, saya melihat, Bang, nggak ada satupun teman-teman dari pemohon itu mengurai soal itu. Yang diurai itu soal bansos, Bang Jer. Iya, Diurai soal apa namanya
tahapan pencalonan. Memang gini Bang Randy, saya melihat MK juga harus diperbaiki. Sebagai masyarakat sipil kita harus perbaiki MK. Kenapa? Putusan 90 jelek. Semua orang tahu itu. Saya melihat kenapa? Nah, di situ kan ada nepotisme, ada Anwar Usman, dan putusan di KPP itu tadi nggak dibahas tadi ya. KPU dinyatakan bersalah loh Bang. Ya, soal tadi yang Abang bilang, bersalah soal apa? Soal etik Makanya saya jelasin soal dulu. etik. Saya jelasin dulu. Pertama, putusan DKPP menerangkan begini. Seharusnya KPU setelah putusan MK mengeluarkan PKPU. Ini enggak. Ya. KPU menggunakan PKPU lama. Nah itu nggak bisa. Kalau Bung baca itu, Bung keliru. Karena kalau putusan Enggak, tunggu dulu, DKPP enggak, saya potong supaya apa? Putusan DKPP itu menyebut begini, ya kan? Bahwa yang telah dilakukan KPU terkait dengan putusan MK itu sudah betul. Baca. Nanti saya kirimkan perhalamannya. Enggak, keliru. Jadi terkait putusan DKPP itu KPU menindaklanjuti yang putusan 90 itu sudah betul karena sifat final and binding dan erga omnesnya putusan MK. Erga omnes artinya dia berlaku saat dibacakan. Itu betul. Yang dikoreksi oleh DKPP adalah apa? Bung keliru. Yang dikoreksi itu adalah kenapa KPU dia tidak langsung mengajukan perubahan PKPU, tapi malah mengirim surat ke partai politik terkait dengan persyaratan 40 tahun dan atau pemilu pilkada. Itu saja udah salah. Ya tapi kan Enggak, ada tunggu. itu kan Bang Jer. berarti prosedurnya keliru. Enggak, Bang Jer, saya mau Bang terangkan Jer, sini. tunggu, Makanya saya- Bung Iya, Jer, iya, iya. saya terangkan sini. Bung Johnson berarti tidak baca lengkap. Saya baca di luar kepala ini. Itu. Jadi soalnya di situ. Jadi bukan menyoal soal KPU menindaklanjuti putusan 90. Itu jelas sekali di pertimbangan hukum DKPP. Itu pertama. Kedua, waktu pendaftaran, ya kan? Dia mendaftar. Saya mau tanya, umur itu berubah tidak dalam proses pencalonan? Ini ada perubahan. Enggak Tidak gini, ada Bung. perubahan kan? Bung, 40 jangan. Tapi kan Tunggu. ada tambahan. Iya, pilkada kan? Itu syarat alternatif. Bukan, jangan melebar-lebar. Begini. Saya mau terangkan ini yang substantif. Hmm. Kalau Anda dengarkan. PKPU itu tanggal berapa? Dirubah. Tanggal 3, tunggu. Tanggal 3 November. Tanggal 3 November. Anda tidak paham maksud saya. 3 November. Penetapan pasal ini tanggal berapa? Enggak gini. Tanggal 5. Tunggu, saya jawab aja. Tanggal 5. Artinya, sebelum penetapan ada proses verifikasi. Nah, ketika verifikasi itu, verifikasi ini bisa ada yang memenuhi syarat, bisa ada yang TMS tidak memenuhi syarat. Nah, kalau, oke lah kita berdebat, tidak ada PKPU, bisa saja TMS, bisa saja, tanggal 5-nya. Tapi apa instrumen yang bisa men-TMS-kan? Putusan MK sifatnya erga omnes berlaku, PKPU itu tanggal 3 November sudah keluar dan menerangkan bahwa persyaratan umur 40 tahun dan atau pernah terpilih lewat pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Saya mau tanya, apa soalnya di situ? Ya kan saya bilang bisa di-TMS-kan loh tanggal 5. PKPU-nya udah ada. Tanpa pun PKPU sebenarnya kalau baca putusan MK yang erga omnes itu memang harus begitu. Tapi ini PKPU-nya sudah ada tanggal 3 November. Oleh karena itu, saya mengoreksi Bung Johnson terkait bilang DKPP itu bilang KPU. Enggak, DKPP itu bilang KPU sudah betul dalam menindaklanjuti putusan 90. Yang keliru adalah kenapa tidak langsung ajukan perubahan, tapi dia main menyurat dulu. Enggak ada mekanisme. Nah, itu sifatnya melakukan pelanggaran administratif. Baca itu. Putusan DKPP apa, Bung? Iya, putusan DKPP, peringatan keras terakhir dan Kenapa kepada dia ketua. kenapa kan? dia kena peringatan? Nggak usah tanya itu, saya udah analisa itu. Enggak, bantah aja kalau ada bantahan Jadi terkait gini, jawaban Bang Jar, saya, jadi ya kan? gini, Bang Jar. Iya, lanjut, Ini lanjut, karena lanjut. semangatnya ini, Bang apa? Enggak, karena saya Jadi gini, baca, Bang Jar, ya gini, kan? Bang Jar. Saya melihat memang MK itu memang harus dikritisi. Ya, saya setuju itu. Tapi gini, dalam soal perjalanan persidangan itu nggak ada satupun Bang yang menyoal soal misalnya ada perbedaan suara yang signifikan, nggak ada. Saya bilang tadi Bang, Ya, soal kan itu betul. soal tadi yang lebih banyak dibahas itu adalah bansos, pencalonan, dan itu tahapannya udah selesai Bang. Kalau kemudian dipaksa MK keluar dari koridor itu, dia melanggar PMK 4 Bang.
dia nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, nggak Tapi boleh lagi. Bung Johnson, itu juga saya bela Bung Jerry. Ya, Keliru. kita Betul. ini tidak berpendapat. Kita Enggak, ini betul. sedang Betul. dialog. Enggak apa-apa, bansos itu bisa jadi problem. Kalau bisa dibuktikan. Jadi misalnya saya kan bilang tadi, ada politik uang atau materi lain atau bansos. Bahwa secara masif, ya kan, 50% lebih Iya, ada rekan Prabowo. bansos terjadi. Bagaimana cara Pelakunya pembuktiannya? Iya, Prabowo maksudnya Gibran. begini. Cara Kalau pembuktiannya bicara gimana? kalau bicara hukum itu, jangan bilang tidak mungkin. Mungkin juga Bukan, kalau cara dibuktikan. membuktikannya gimana? Ya itu Nah, urusan pemohon. nah, Yang saya mau sekarang- terangkan di sini, nah normanya, ini normatif kan. Kalau bilang tidak bisa, keliru. Bisa saja kalau punya bukti. Dan karena begini, saya setuju dengan satu ahli yang soal di undang-undang bilang perselisihan hasil pemilu. Tapi sebenarnya undang-undang dasar tentang hasil pemilu. Oleh karena itu dia mendefinisikan dalam ahli bahasa bahwa segala sesuatu yang Jadi berhubungan gini. dengan hasil pemilu. Kalau program itu berhubungan dengan hasil bisa juga MK bisa memutus, tapi harus ada buktinya. Kalau Anda tanya Ya, sekarang- persoalan membuktikannya itu bukan urusan saya. Saya tidak mengomentari itu. Iya, yang jadi sekarang harus gini, itu pemohon, kalau iya kan? kalau jadi gini. Sebentar gini. Bang Jer. Ka- Enggak, kalau aku mau mengikuti pola pikirnya. Tadi kan Bang Randy berbicara soal norma hukum. Yes. Berbicara soal bagaimana ini ketika dilanggar apa akibat hukum. Kalau pembuktian itu secara hukum harus dapat diterangkan. Karena saudara Anda yang menyampaikan argumentasi hukum harus dapat dijelaskan. Enggak. Pembuktiannya seperti apa? Saya- Jadi gini, Bukan, saya tidak bilang terbukti. terbukti, sehingga saya harus membuktikan. cara Saya mem- bilang mungkin. Iya, Itu gini beda, loh, Bung. Gini loh. Pembuktian itu harus berdampak terhadap perolehan suara. Itu yang harus Anda Yes, terangkan. itu betul. Itu yang mau saya tanya. Enggak. itu yang saya bilang tidak mungkin. Itu makanya saya bilang, Nggak Bang. mungkin. Iya, jadi begini. Jangan menjelaskan norma karena ini kan sudah ada kasus. Iya. Enggak. Oleh karena itu Nah, kalau sekarang gini. begini kalau tidak Ya, mungkin tak berarti dulu. sama kita. Ya, tidak Ditolak. mungkin. Iya, pasti ditolak. Makanya bukan kita MK. bilang, makanya saya bilang tadi, undang-undang itu sendiri dengan MK-nya seperti itu memang tidak mungkin orang menang di MK. Orang pelakunya Jokowi kok tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya langsung dengan itu makanya kalau dari sisi regulasinya ya paham kita. Kalau pelakunya Prabowo bagi-bagi bansos, Gibran, tapi kan ini semua udah tahu, jangan kita yang bagi. Kalau kita yang bagi bisa kena pasal, dihindari. Tapi dimainkan lewat pihak lain yang masih punya hubungan gitu. Jadi justru inilah terobosan hukum yang mau dicari supaya norma hukum yang ada itu tidak dimanipulasi, tidak dikangkangi dengan cara menugaskan pihak lain untuk melakukan kecurangan tapi mereka dapat keuntungan elektoral. Kan itu soal kita sekarang ini dengan seluruh gugatan di MK. Itu makanya saya bilang tadi kalau norma itu berarti memang sulit sekali untuk Pembuktiannya. membuktikan normanya dan karena itu ya kita ngapain gugat di MK? Dengan sendirinya mau kita katakan gugatan di MK sekarang dengan seluruh materi gugatan 01 dan 03 Tapi gini Bang Jer, ada secara itu hampir Maksudnya tidak kalau mungkin ngapain dikabulkan. gugat di MK, maksudnya harus apa? Iya kan gini loh, orang mencari keadilan di MK itu berkaitan dengan seluruh proses pemilunya. Itu. Nah, kita sudah tahu dan sering sudah kita katakan bahwa peserta pemilu ini udah tahu pasalnya. Itu. Dia udah tahu kalau saya lakukan ini saya kena. Gitu ya, makanya jangan saya lakukan langsung. Itu loh. karena karena tidak menjadi subjek hukum. Ya, justru inilah yang menjadi keprihatinan kita untuk memperbaiki pemilunya. Iya. Ini memang tidak pelanggaran, tapi pemilu rusak gara-gara yang begitu. Masa kita biarkan? Ya, jadi kalau saya berpikir begitu. Kalau begitu, Bung, itu kualitatif kan. Saya juga Iya, dalam proses beberapa, itu kualitatif. Tadi saya sudah bilang kan. Proses itu Saya bilang kualitatif. kalau ditanya soal prosesnya, too many fraud, terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak Iya, kekeliruan. justru itu yang sekarang kan Enggak, gini loh. ini kita kan bahas soal putusan MK. Iya. Maka saya melimitasi, sekali lagi, ini kedua kali ya, melimitasi pikiran saya Ya, dalam sudah kita konteks udah MK. paham itu. Kalau itu diskusi lain lagi. Iya kan? Enggak, faktanya. Iya kan? Enggak, Terkait bukan. election fraud. Bukan, faktanya materi gugatannya begitu. Sekarang kan kita saya boleh tambah. Enggak, ini kita sekarang sedang memprediksi apakah MK akan keluar dari pakem-pakem tadi.
gitu loh, untuk membaca putusan, untuk membaca materi Untuk membatalkan gugatan. pasangan calon. Iya, dia bisa batalkan atau bisa apa saja gitu ya. Tapi kalau dari kerangka tadi berpikir seperti itu, sudah nggak mungkin ada harapan ini. Tapi izin Bang Jer, Itu ada loh. satu yang menarik Ya, ini karena soal. begini. Bentar ya Bang Randy. Jadi gini Bang, saya dalam hemat sebagai orang yang belajar hukum, saya percaya nanti MK mungkin dalam argumentasi itu nanti bikin catatan dia Bang. Misalnya Oh ya, itu catatan. ya, kalau itu udah ada. pasti Iya, lah. selalu- Ada banyak selalu catatan ada. Iya, itu. artinya begini. Selalu ada. Begini, pertimbangan hukum itu kan harus satu Ini boleh kesatuan. diminum ini. Pertimbangan hukum itu kan Bang harus satu kesatuan dengan amar putusan. Ya nggak boleh pertimbangan hukum itu tidak sejalan dengan itu namanya Ya MK, pasti. Tapi begini, maksud saya percaya nanti MK akan mengulas soal adanya praktek-praktek pelanggaran. Walaupun dalam kenyataannya amarnya tetap menolak. Tapi setidaknya itu jadi pembelajaran, Bang. Nggak apa-apa. Setidaknya jadi pembelajaran. Iya, kita Begitu loh. Setidaknya jadi pembelajaran. kita belajar terus dari semua putusan Sebenarnya MK. kalau itu Tapi juga- nggak Setidaknya- pernah setidaknya ada memperbaiki. pembelajaran, Bang. Kalau dari- itu sebenarnya Itu loh, saya yakin tim paslon 1, tim paslon 3 dan paslon 3 dan paslon 1 itu sudah tahu itu sebenarnya. Jadi Iya. jadi Makanya kalau ini kan kita sekedar ingin. memberi catatan memang pasti ada catatan. Iya. Jadi gini loh. Apalagi banyak akademisi kan yang Ya, jadi bilang gini, tadi apa? MK sebenarnya kan kita menunggu, atau mungkin banyak orang lah ya, atau paling tidak paslon 1, paslon 3 itu atau para pendukungnya itu menunggu terobosan hukum dari MK dengan materi-materi yang sekarang ada. Jadi Terobosan hukumnya seperti Tapi apa? gini Bang itu Jer. Tidak ada. jadi Kalau sudah hukum. kita ini udah kelamaan bicara. Jadi kita harus berhenti. Ini percakapannya ini menarik ya. Masih harus diteruskan. Mudah-mudahan ini menolong dan memberi inspirasi kepada kita yang mendengar percakapan ini. Tapi izin satu lagi Bang, closing statement Bang. Enggak usah lagi. Nggak usah lagi ya. Jadi Karena kita harus ada closing statement kita dong. akhiri saja sampai kita ketemu di Enggak fair, harus ada di- closing statement. 2 menit yang tidak dipotong oleh Saya kan moderator. harus Closing menghargai statement. host. Kalau host nggak mesti ada kesimpulan. Bukan, ini bukan kesimpulan, beda. Kesimpulan bukan closing statement. Closing statement bukan kesimpulan. Nggak usah, kan masih ada masih Saya cuma mau katakan begini, Bung Jer. Begini, nggak usah lagi. Masih ada percakapan berikutnya karena ini kan akan terus berlangsung. Nggak, terkait Jadi PHP. ide ini akan terus mengalir bergulir. Namanya aja gugus ide gitu. Jadi ya kita nanti ketemu dalam Session-session selanjutnya ya, Bang ya. Dalam gugus ide berikutnya. Terima kasih.